Tulus sirati miqdaru salasati alafisanatin alfusanatin su'udin alfusanati su'udun wa alfusanati hubutun wa alfusanati istiwa wa bikulli mawqifin yas'alun nas an syai'in wahidin al-awalu anil iman wasani anis sholat. Setelah kemarin dijelaskan bahwa ada beberapa pemondokan, ada beberapa tempat berhenti, ada 10. Sekarang dijelaskan tentang Shiratal Mustaqim, bahwa Shiratal Mustaqim itu ada tempat berhenti pula sebanyak 7 tempat pemberhentian. Ditanya maksudnya oleh para malaikat. Dan panjangnya Shiratal Mustaqim, jembatan itu ukurannya 3000 tahun. Alfusanati su'udun, 1000 tahun perjalanan naik, 1000 tahun perjalanan turun, 1000 tahun perjalanan datar. Wa fi kulli mawqifin yas'alun nas, setiap pemberhentian tadi, tempat-tempat ditanya yang pertama yaitu anil iman, dari perkara iman. Kemarin yang pertama tentang sholat, sekarang tentang iman, yang kedua tentang sholat. Ditanya lagi. Jadi pegel. Sudah lulus tentang sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik, tapi tetap di Shiratal Mustaqim ditanya lagi. Artinya disortir lagi. Siapa tahu seling. Maksudnya ngerjain supaya pakiwuh pada satu, keweden pada satu, ketakutan semua. Wasalisu anis zakah, yang kedua tentang zakatnya ditanya. Warabiu, yang keempat anis saum, puasanya ditanya. Puasa Ramadan maksudnya, yang wajib 1 bulan lamanya, apakah punya kodoan atau tidak. Di waktu itu di awal tentang sholat, tentang di pemondokan yang 10 macam tadi, puasa tidak ditanya. Di jembatan Shiratal Mustaqim, takoni puasanya coba, lolos singkana, ningkanya urung tentu. Takoni, apakah punya kodoan puasa? Punya. Berapa hari? Waduh, pirang bulan ya, garuk-garuk umpamanya, karena baru tobat. Puasa hukumnya wajib, yang namanya wajib nggak boleh ditinggalin. Kalau ditinggalin wajib dibayar. Jadi yang punya kodok-kodok wajib dibayar. Nggak boleh nggak dibayar. Hukum puasa itu pak wajib hukum. Kutiba alaikumus syiyam, sebagaimana diwajibkan kepada kalian puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Diwajibkan berarti wajib, tidak boleh tidak, harus. Wal khamisu anil haji, yang kelima perkara haji bagi yang mampu. Mampu kita, punya uang, kita tidak berangkat haji, dosa. Wong kita nih urung beres, dia umpamanya masih mengkere. Kalau memang jumlahnya itu bisa untuk melaksanakan ibadah haji itu harta, wajib hukum. Makanya kita niat untuk ibadah haji, baik punya ataupun tidak. Karena hukum haji itu pada dasarnya wajib ke setiap muslim. Wajib hukumnya hukum haji. Apalagi dia mampu. Mampu ini kan relatif, gitu loh. Mampu itu relatif. Ada uang umpamanya 300 juta. Kalau dianya sakit, badannya gempor, berarti kan gak mampu tuh. Kalau umpamanya dia sehat, ada duit 300 juta, bukannya dia berangkat haji malah beli mobil, berdosa. Dan akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu gak berangkat haji? Tuku mobil ditanya Tuhan. Apa maning segi bagus-bagus mobil anak Corvette Expander Tuhan. Dosa dia. Sedangkan ongkos haji umpamanya 35 juta. Dia punya duit umpamanya 100 juta, wajib itu. Perbekalan mampu, yang ditinggalin mampu umpamanya selama 40 hari. Di perjalanan tidak ada peperangan apapun, maka wajib hukumnya. Maka yang punya duit 50 juta, berangkat, segera daftarkan diri berangkat haji. Dosa itu nggak boleh. Aja mikirin bono usaha baik.
Pengen ki muter, ai Allah sing muter aku dulu siram. Dosa, nggak boleh. Maka niat. Kapanpun waktunya kita harus niat berangkat haji supaya nggak ditegur. Kita wis niat umpamanya, tapi belum mampu, wajar umpama begitu. Niat maniat Tuhan, tapi bokeh baik ditorbe duit. Tapi kalau umpamanya dia punya, bukan saja wajib niat, wajib setor. Bukan hanya niat saya niat berangkat haji, ke setor-setor, namanya itu ngomong bohongnya. Duit nah jadi setor-setoran, ngebohongin itu. Sadisu anil wudu, yang keenam tentang wudu. Baru dibahas tentang wudu. Ditakoni tentang wudunya, bisa nggak kamu berwudunya? Bagaimana tata cara berwudunya? Menurut siapa kamu ini berwudu? Apakah menurut Imam Syafi'i, Imam Malik? Mereka lah 4 mazhab itu yang bertanggung jawab, karena sanadnya jelas. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada anaknya Abdullah, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah berguru kepada Rasulullah. Rasulullah berguru kepada Jibril. Jibril berguru kepada Allah. Jelas sanadnya. Kalau umpama dia nggak bisa, tak belajar, maka masuk neraka. Walaupun umpamanya sholatnya benar kabeh, disaring lagi rupanya wudunya sindisir. Wudunya betul, wal ghuslu, mandinya ditanya. Bagaimana tata cara mandi junub? Benar tidak mandi junubnya? Waduh, repot rupanya Islam. Nggak cuma jungker balik, sujud, ruku, nggak cuma zikir, nggak cuma sedekah, tentang sholat, tentang wudhu, tentang mandinya akan dipertanyakan. Bagaimana tata cara mandi junubnya, bahkan ceboknya ditanya. Pengen sirah ceboknya. Nggak ada agama yang bertanya tentang lolos baik agama lain. Yang penting mah beragama. Tapi Islam ditanya tentang mandi. Sabiu anil zolmi, kemudian yang ketujuh ditanya tentang zolim. Pernah menzolimi seseorang atau tidak? Selesai semua, sholat bagus, wudhu bagus, puasa bagus, haji 5 kali bahkan. Pernah gak menzolimi seseorang? Ditanya pula. Kalau pernah, siapa yang dijolimi? Si Ana. Ditanya lagi, benar tak dijolimin? Iya. Dituntut akhirnya, kesempatan kita ingat nuntutlah nih Allah. Deweke pernah menyakiti kita, utang urung dibayar, jere si anu nih. Benar-benar kita tunjuk keadilan. Ya wis, manjung nih kene neraka, iki manjing nih surga, gara-gara utang orang dibayar. Padahal sholatnya luar biasa. Atau dia pernah berjanji terhadap seseorang, atau dia pernah bernazar terhadap seseorang. Sama itu juga zalim kalau dia tidak memenuhi, sebab ada keterkaitan dengan manusia lain. Man qasara bi adil asya'il madkurat yang kusubi kulli mauqifin miqdaru alfasanatin. Andaikan rusak diperiksa di jembatan Shiratal Mustaqim ini, maka dia berdiam di satu tempat itu 1000 tahun. Diam di tempat, dicuekin, gak masuk surga, gak masuk neraka, dodo peningkono 1000 tahun. Sedangkan ada 7 macam tadi. Berarti kalau sudah 7 macam, 7000 tahun dia dicuekin. Andaikan rusak semuanya, tapi andaikan baik semuanya, wa ila yamuru ala kulli mauqifin fi sa'atin wahidatin, dia hanya berdiam cuma sesaat saja, tidak lama. Sejam saja dia diam di situ, kemudian masuk ke tempat yang lain. Kedua 1 jam, ketiga 1 jam, berarti 7 jam saja dia selesai. Wa yaumul qiyamati yaumu wahidin lakin tulu miqdaru alfasanatin. Dan hari kiamat itu adalah hari satu hari maksudnya. Akan tetapi panjangnya 1000 tahun, lamanya 1000 tahun. Kiamat itu 1 hari, tapi 1 harinya dibuat 1000 tahun oleh Allah. Suwe berarti meledogi buddha itu suwe. Mubang ngerumu meledogan matahari meledak, planet-planet meledak, dibuat 1000 tahun oleh Allah. Waduh, mubang gitu kan. Kemudian bitibari hadir mawaqif li anna fi yaumil qiyamah khamsina mauqifa. Karena di hari kiamat itu seluruhnya ada 50 tempat diam, 50 tempat pemondokan, 50 tempat peristirahatan seluruhnya.
Payam kusul makhluk pikul limau kipin mikdaru alfasana, maka barang siapa yang berdosa di hari itu tiap tempatnya 1000 tahun, berarti 50.000 tahun. Fa awwalu man yamuru ala sirati Muhammadun alaihi salatu wassalam, maka yang awal yang melewati siratal mustaqim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang awal dia melewati jembatan siratal mustaqim. Jadi bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqifu indas sirati fayaqulu. Kemudian ketika dia sampai di jembatan Siratal Mustaqim, enggak langsung dia lewat, enggak langsung dia melangkah, dia berdiam di situ, dia berdoa, Allahumma salim ummati fatamur nas al sirati. Ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah dari jembatan Siratal Mustaqim ini. Masih didoa di Kanjeng Nabi. Coba. Lalu kita sholawat orelok ning Kanjeng Nabi. Kelewatan keliten Kanjeng Nabi. Tapi Nabi sebelum melangkah ke jembatan Siratal Mustaqim, padahal Nabi masa cepat kilat, tapi dia tidak lupa dengan umatnya. Allah masalim ummati ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Fatamurnas ala sirati, maka pada saat itu manusia mengikuti di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjalan, watajiul malaikatu birrayah, kemudian malaikat juga datang membawa benderanya masing-masing. Waliwa'u wa yu'ti Muhammadun alaihi salatu wassalam liwa alhamdi. Kemudian Nabi Muhammad diberi bendera namanya bendera hamdi, yaitu bendera yang sangat terpuji. Dulu bendera Nabi Muhammad nanti di jembatan Siratal Mustaqim masiratun al-fasanati, panjangnya itu jalan kaki 1000 tahun. Panjang bendera Nabi Muhammad menaungi umatnya, jalan kaki kita selama 1000 tahun. Itu panjang. Walai maktubun salah satu asturin, dan bendera Nabi itu ditulis 3 tulisan. Al-awalu, yang pertama tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tulisannya Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 tulisan itu bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di jembatan Siratal Mustaqim. Wa yaqumu Muhammadun alaihi salatu wasallam tahtahu. Kemudian Nabi berdiri di bawah bendera itu. Wa yajtami'ul anbiya wal ulama was sholihuna was syuhada was siddiqun. Jadi di bawah bendera itu, di belakang Nabi Muhammad, para nabi, para ulama, para soleh, para syuhada, dan para orang-orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 rombongan ini di belakang Nabi: anbiya, ulama, solehun, syuhada, siddiqun. Nah, kita di mana nih? Pasti jelasnya solehun, orang-orang yang soleh. Jika kita soleh, maka di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kama rawa anin Nabi alaihi salatu wasallam anna Adam alaihi salam wa min dunihi tahta liwa'i, bahwa Nabi Muhammad bersabda, artinya keterangan tadi dengan sabda Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam semuanya ada di bawah benderaku. Setelah semua umat Nabi Adam, summa taji'ul malaika bil hilali wal buraq, malaikat datang beserta bawa perhiasan dan buraq. Dibawa tuh buraq oleh malaikat-malaikat, kemudian perhiasan-perhiasan menghiasi umat Nabi Muhammad yang soleh. Kalau yang nggak soleh, kecebi baik, keduh malwadu, keduh ngewadu, keduh balikakan ya Allah ning dunia kita harus ibadah be ibadah. Wis arep megawe terus penting ibadah. Gawe maning kita diciptakan kembali ke alam dunia. Gak bisa. Wantan bahkan membawa mahkota tuh para malaikat. Dipakaikan mahkota semuanya orang-orang yang soleh. Yang jelas yang soleh, yang beribadah kepada Allah. Wa yunaduna ainas sabiqunal awwalun. Sehingga para malaikat ngomong, semuanya disebut oleh malaikat, siapa orang yang awal masuk Islam, maju.
Abu Bakar Siddiq maju ke depan. Labbaik, kata Abu Bakar Siddiq, kami ya malaikat. Wa yu'tuna lautil karrayah. Akhirnya diberikan bendera kepada Abu Bakar Siddiq, faya yastamiu tahta al-muhajiruna wasiddiquna wa yadkhuluna al-jannah ma'ahum. Hingga akhirnya gerombolan Abu Bakar Siddiq, yaitu orang-orang muhajirun, orang-orang yang hijrah beserta Nabi Muhammad pada saat itu dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang Siddiqun, semuanya ikut kepada Abu Bakar Siddiq dan masuk surga beserta Abu Bakar Siddiq. Orang-orang yang hijrah. Kemudian sumayatu Nabi Royati, kemudian malaikat memberikan bendera lagi. Kemudian mengundang tuh malaikat, ngomong, ainal ladina yansuruna dinal Islam, siapa orang yang menolong agama Islam, maju. Umar bin Khattab, labbaik ya malaikat, saya yang menolong agama Islam. Diberilah bendera kepada Sayyidina Umar. Kemudian kumpullah beserta Sayyidina Umar bin Khattab orang-orang yang adil. Orang yang adil ini siapapun, apakah dia adil terhadap dirinya atau adil terhadap orang lain. Orang-orang yang adil, wal amiruna, pemerintah, raja-raja mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab. Asal rajanya, pemerintahnya yang adil. Bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf anil munkar, wa nahi 'anil munkar. Ikut beserta Umar bin Khattab, wali kota, gubernur, presiden, menteri, pokoknya para pejabat yang memang dia itu amar ma'ruf nahi munkar, ikut beserta Umar bin Khattab. Kemudian ada lagi malaikat memberikan bendera kepada orang-orang yang dipanggil oleh para malaikat. Siapa orang yang bersedekah di jalan Allah? Utsman bin Affan maju. Saya Tuhan. Kemudian diberikan bendera kepadanya, sehingga orang-orang yang bersedekah di jalan Allah mengikuti Sayyidina Utsman bin Affan. Ayat jetami wa tahta rayatau kullu man anfaqa malahu fi sabilillah wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu. Sumayatuna bi rayatin. Kemudian dipanggil lagi, ainal auliya illa idzalamana, para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah, wali songo, semua para wali dari semenjak zaman Nabi sampai sekarang dipanggil oleh malaikat. Majulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, labbaik ya Tuhan malaikat. Jadi Imam Abu Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib adalah rajanya para wali. Jadi Syabul Qadir rajanya para wali, tapi ketika di hari kiamat Sayyidina Ali lah rajanya para wali. Semua ngikut para wali kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yadkhulunal jannata ma'ahu sumayatuna bi rayatin, sehingga dibawa bendera Sayyidina Ali. Kullul awliya wa yadkhulunal jannah, semua para wali masuk surga beserta Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sumayatuna bi rayatin, kemudian memberikan bendera lagi malaikat. Fayunaduna ainal ladzina qatalu fid dunya zulman, siapa orang yang mati dibunuh atau secara zalim? Husain, cucu Nabi maju. Maka orang-orang yang dibunuh secara zalim, dia beserta Sayyidina Husain bin Fatimah atau bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang mati dibunuh pasti beserta Husain. Wa yaquluna Husain bin Ali radhiyallahu anhu labbaik wa yutuna tilkar rayah. Ayatanu tata rayah kullu man qatala zulman wa Fatimatu Zahra radhiyallahu anha kidamuhum. Sayyidatina Fatimah ada di samping Sayyidina Husain, mengikuti anaknya Husain karena saking cintanya Fatimah terhadap Husain. Wa biyadihal yumna qamisul Husain, bahkan Fatimah membawa gamisnya Sayyidina Husain. Pada saat itu membawa gamis Sayyidina Husain, yang pada saat dibunuhnya Sayyidina Husain di Karbala dibawa gamis itu oleh Fatimah dan dituntut pada saat itu oleh Fatimah. Hud ya Rabbi, hud muzallami minaz zalimi, ya Allah ambillah atau balaslah orang yang menzalimi anakku Husain, kata Fatimah. Fayaqulu Muhammadun alaihi salatu wassalam laha, terdengarlah oleh Fatimah, ya anakku Fatimah, adzal yaumu yaumus syafa'ah la yaumal khusumah. Fatimah anakku tercinta, ini hari bukan hari pembalasan, ini hari bukan hari balas dendam, ini hari syafaat.
Jangan tinggalkan itu permusuhan. Luar biasa Nabi Muhammad. Padahal cucunya tuh Husain. Fatimah nangis, ya Rabbi, ambillah, siksalah orang yang menjolimi anakku Husain. Terdengar oleh Nabi, ya Fatimah, adal yaumus syafa'ah. Ini hari-hari syafa'at, bukan hari permusuhan. Fatasruku Fatimah, maka Fatimah diam dan langsung mengikhlaskan Fatimah pada saat itu juga likallami abiha, karena ucapan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Hebatnya Nabi itu masih ditolong umatnya, padahal membunuh cucunya. Bisa saja Nabi ngomongkan, wis pateni baik Allah, sing membunuh putu kita Husain. Orang sapanjini surga selamanya di neraka, bisa saja. Tapi Nabi Muhammad tidak berdendam. Bahkan anaknya ditegur, jangan anak. Hadza yaumus syafa'ah la yaumal khusumah. Ini hari-hari syafaat, bukan hari permusuhan. Tinggalkan wahai Fatimah. Summa atu nabi rayatin fatakulu ainal ladzina tabu taubatan nasuha. Lalu malaikat juga berkata, siapa orang yang bertobat sungguh-sungguh? Maju, kata malaikat. Sabditu ala taubatihim, kemudian dia tetap atas tobatnya. Maksudnya istiqomah dalam tobatnya, bukan tobat sambal. Fayaqulu wahsun qatilu hamzati labbaik, maka Wahsi atau budaknya Abu Jahal, budaknya Hindun, langsung maju ke depan yang membunuh Sayyidina Hamzah paman Nabi. Saya ya malaikat, karena dia bertobat kepada Allah sungguh-sungguh hingga dia diterima tobatnya dan istiqomah dalam bertobat. Kumpullah orang-orang yang tobat beserta Wahsi atau budaknya Abu Jahal, dan dialah Wahsi yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab sebagai penembus dosanya terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad, karena paman yang tersayang dibunuh oleh Wahsi di perang Uhud, yang hati yang jantungnya itu dimakan oleh Hindun. Saking dendamnya karena Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Tapi Wahsi bertobat, sehingga penebusan dianya sebagai penebusan bagi dia. Musailamah Al-Kadzdzab dibunuh oleh Wahsi, sehingga dia istiqomah dalam bertobat dan masuk ke dalam surga beserta orang-orang yang bertaubat. Masih panjang. Wallahu a'lam.